Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taib Ansari dan kita berjumpa lagi dengan video kedua saya ini. Kali ini saya akan bahas mengenai ChatGPT. Apa sih itu ChatGPT? Lalu apa peluang yang dihadirkan dengan adanya ChatGPT ini? Kemudian tantangan apa yang mengikuti adanya peluang tersebut? Jadi secara ringkas saya akan menerangkan sedikit mengenai ChatGPT. ChatGPT adalah sebuah mesin berbasis kecerdasan buatan yang menggunakan algoritma pembelajaran yang diawasi dan pembelajaran penguatan yang diper dengan kumpulan data yang sangat besar. Dengan kemampuannya merespon pertanyaan pengguna di hampir semua topik, ChatGPT dianggap sebagai asisten pribadi yang ampuh untuk mendukung banyak pekerjaan dalam banyak profesi di bidang-bidang pekerjaan. Mulai dari bidang pendidikan, bisnis, pemrograman, hingga konten kreator dan pemasaran, serta masih banyak hal lain yang bisa didukung dengan adanya ChatGPT ini. Hal ini sekaligus menimbulkan efek kekhawatiran bahwa ChatGPT akan memakan lebih banyak pekerjaan manusia dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. ChatGPT sendiri adalah model buatan yang dikembangkan oleh OpenAI berdasarkan arsitektur GPT, yaitu Generative Pre-trained Transformer. Model ini dirancang untuk memahami serta menghasilkan teks yang mirip dengan manusia. Dengan dilatih yang menggunakan jumlah besar data teks dari internet, ChatGPT dapat menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan, menuliskan esai, melakukan percakapan, dan masih banyak hal lain yang bisa dilakukan oleh ChatGPT ini. Kemampuannya ini membuatnya sangat berguna dalam berbagai bidang, mulai dari asisten maupun sebagai sumber wawasan bagi semua orang. Lalu muncul berbagai pertanyaan. Salah satunya yaitu apa peluang yang dihasilkan oleh ChatGPT ini? Di sini saya akan bahas terkhusus pada dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan sendiri, ChatGPT memberikan banyak peluang. Yang pertama yaitu pembelajaran yang dipersonalisasi. ChatGPT dapat menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya, jika ada seorang siswa yang sulit memahami pembelajaran matematika, maka sebisa mungkin ChatGPT akan memberikan wawasan atau tambahan atau menawarkan latihan soal yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa tersebut. Dan juga ChatGPT dapat menawarkan berbagai cara memecahkan permasalahan dalam pendidikan matematika tersebut. Kemudian, peluang yang kedua yaitu ChatGPT dapat dijadikan asisten tersendiri bagi murid maupun guru selama 24/7 alias 24 jam dalam sehari. Artinya tidak ada batasan tertentu dalam menggunakan ChatGPT ini. Kemudian peluang yang ketiga yaitu pembelajaran bahasa. ChatGPT juga dirancang untuk memudahkan siswa dalam memahami berbagai bahasa asing. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pembenahan dalam tata bahasa, serta siswa dapat melatih percakapan dan memperluas kosakata yang dibutuhkan oleh siswa. Kemudian peluang yang keempat yaitu ChatGPT dapat membantu guru alias dapat meringankan beban guru. ChatGPT juga dirancang untuk membantu guru menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti penyusunan rencana pembelajaran, kemudian dapat membantu membuat soal ujian, lalu menyediakan bahan tambahan bagi guru untuk mengajar dalam kelas. Hal ini tentu bisa mengurangi beban kerja guru serta dapat meningkatkan fokus pada aspek-aspek lain seperti mungkin karakter siswa ataupun hal-hal yang berbasis dengan bidang lainnya. Kemudian yang kelima yaitu aksesibilitas pendidikan. ChatGPT dapat membantu mengurangi kesenjangan pendidikan dengan memberikan akses ke sumber belajar bagi siswa di daerah terpencil atau yang kurang memiliki akses ke pendidikan berkualitas. Artinya, dengan ChatGPT, semua orang dapat mengakses pendidikan, baik ia berada di sekolah non-unggulan maupun di sekolah unggulan, baik dia berada di sekolah internasional maupun non-internasional. Artinya, semua pembelajaran dapat terangkum di ChatGPT dan dapat diakses oleh semua orang. Akan tetapi, dengan adanya berbagai peluang yang telah saya sebutkan, tentu ada tantangan pula yang mengikutinya. Berikut saya akan memaparkan beberapa tantangan yang dihadirkan oleh ChatGPT. Yang pertama yaitu ketergantungan berlebihan. Dengan adanya ChatGPT, dengan kemudahan serta
semua informasi yang mau kita dapatkan dapat kita terima, hal itu akan memungkinkan siswa menjadi terlalu bergantung pada ChatGPT. Artinya, setiap ada persoalan, setiap ada permasalahan, ataupun untuk menjawab soal pembelajaran pun, siswa akan bergantung dengan kemampuan ChatGPT dan kemampuan yang begitu besar. Dan ketergantungan berlebihan inilah akan mengurangi kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mandiri. Kemudian tantangan yang kedua yaitu akurasi dan keandalan informasi. Meski banyak informasi yang disampaikan oleh ChatGPT, keakuratan atau akurasi kebenarannya pun masih dipertanyakan. Karena ChatGPT dirancang sesuai tahunnya, artinya kita tidak mengetahui apakah informasi yang ada di ChatGPT telah di-upgrade atau belum. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu masalah etika dan plagiarisme. Penggunaan ChatGPT untuk menyelesaikan tugas atau menulis hal ilmiah dapat memicu masalah plagiarisme. Siswa mungkin menyerahkan pekerjaan yang sebenarnya bukan dihasilkan oleh dirinya sendiri, melainkan dia mengcopy paste pekerjaan orang lain, sehingga hal tersebut merupakan masalah etika dan plagiarisme yang sangat tinggi. Tantangan berikutnya yaitu kesetaraan akses. Meskipun ChatGPT ini mudah diakses melalui internet, akan tetapi banyak pula siswa yang belum mampu atau belum bisa mengakses ChatGPT ini. Hal ini dikarenakan kurangnya ketersediaan internet dan dukungan teknologi lainnya. Sehingga inilah yang menjadikan banyak siswa yang belum mampu mengoperasikan ChatGPT. Kemudian tantangan yang kelima yaitu privasi dan keamanan data. Penggunaan ChatGPT seringkali mengharuskan pengumpulan data pengguna yang bisa menimbulkan masalah privasi dan keamanan. Penggunaan data siswa harus diatur dan ketat untuk melindungi informasi pribadi mereka. Sehingga ketika informasi pribadi telah terlindungi, tidak akan terjadi yang namanya penyalahgunaan data.